Yishun tadi yang seperti aku bilang. Kita menutup kemungkinan one-one Yishun atau bahkan Roger. Kalau Roger sih sebenarnya yang tadi aku bilang juga RRQ sih bisa aja mainin ke arah Harit. Karena mereka masih punya 2 hero yang nanti bakal di-pick. Dan juga 1 hero yang bakal di-ban dari Geek Farm. Atau ini menurut kalau misalnya aku bilang ini sebagai suatu jebakan dalam tanda kutip bahwa kita memprediksi bahwa adanya one yang di-pick, Roger yang nanti akan di-ban dan juga atau mungkin nanti ada hero lain yang akan di-ban oleh RRQ dari marksman-nya. Tapi sebenarnya mereka mempunyai senjata rahasia seperti Lancelot misalnya. Misalnya akan Mahal. Gue tetap mahal. Tetep sih. Karena gini, bukan masalah dia punya senjata rahasia atau apa, Roger. tapi gimana caranya dari arah Kihoshi ini meng-counter balik strategi dimiliki Geek Farm. Ini kalau misalkan Yishun sih di-ban sama RRQ sih habis harusnya. Habis Yes. ya. Habis sih. full Dan hero-nya. lihat rogernya. Dari Rogernya udah diamanin. Udah Maksudnya diaminin. ini full hero yang apa ya, hyper jungler yang efektif ya untuk Iya. sementara. Kuat, yang kuat. Yang kuat untuk Yang kuat. sementara. Tier atasnya Yang lah. farming patternnya persis kayak Cloud. Iya, Nah, itu dia Ini kenapa dia aku nih. bilang mahal banget. Way better dia ke arah Roger. Roger. Roger, karena gini, mungkin kalau dia pakai Roger atau nggak dia pakai apa, sampingnya tuh masih bisa menyesuaikan yang lain. Iya. Kalau one-one-nya diambil Iya, atau nggak one-one-nya di ban. tapi dia lebih milih untuk mengambil one terlebih dahulu dibanding Roger. Roger dan ternyata ban terakhir dari tim Geek Fan ke arah Alice. Dia sadar banget Alice yang tadi belum works. Jadi Ya. bakal mencoba untuk kedua kalinya, dia nggak mau. Kalau Araki mencoba untuk kedua kalinya, kemungkinan besar akan berhasil. Ya karena scaling damage dari Alice juga kita tahu sendiri magical damage yang sangat mematikan di late game. Dan kalau misalkan untuk ke arah one-one ditempel, Needle of Flowers-nya akan useless. Oh, dan Hayabusa Hayabusa. menjadi pilihan. Apa yang bakal diambil dari tim Araki Hoshi kalau kayak gini, Be? Yishun? Yishun sih. Bukan, RRQ Hoshi. Iya, Araki Hoshi. RRQ Hoshi Karena sebenarnya dia udah ngamanin Hayabusa. dia bakal nungguin dulu sih sebenarnya untuk pick yang selanjutnya ini. Kalau misalkan Geek Farm di sini mau mainin Kagura lagi, aku sih nggak tahu kenapa mikir Luoyi juga oke. Buat RRQ Hoshi. Iya, Luoyi. Setuju. Nggak tahu kenapa kayak Akai Luoyi itu kayak langsung di dispersion rotation, ketumpuk jadi satu kena 1000 pounder, buyar. Secara nggak langsung ini, low-nya itu dipok terus. Dipok terus. Low-nya dipok terus, kayak akanya dipok Akai. terus, nggak peduli apapun yang terjadi, kayak ya udah lu mau loncat sini, gue pok. Nah kan Kagura, Kagura di pick. Gue low sih, Be, tetep. bukan maksudnya Kagura jauh head, kombonya Geek Farm. Iya. Iya, kalau ini Luoyi ini oke banget malah. Loi Akai. Oke, Luoyi Akai. Loy Akai. Dan last pick dari Geek Fam, KB? Yishun sih. Dari Geek kan? Iya. Iya, Yishun Shin. Gue juga YSS. Iya, Yishun Shin. Sama-sama. Kan tadi kan KB bilang kalau misalkan Roger Yishun Shin bandnya RRQ Hoshi udah secure banget, tapi ternyata mereka melakukan ban terhadap Hayabusa. Oh, bentar. Ada Kalau shadow pick nih Uranus. sebenarnya gini, Loi. kayaknya power Geek Fam dengan YSS-nya itu mereka itu lebih mending ketemu YSS dibanding Roger, mungkin dia nggak mau snowballing. Ngerti gak? Iya, kamu Roger tuh, snowballing. ya Marksman, menurut gue Marksman tertebel gak sih Roger? Karena kan dia sama Iya. Vector. punya durability dari Dibanding- transformnya itu. Dibandingkan yang lain. Oh, kalau Brody kecuali kan itemnya beda ya, Ya, beda. kasusnya beda ya. Pengecualian ya. Iya. Kecualian lah, special case kalau yang Maksudnya itu. ability basic sebelum item, Iya, Roger iya. itu paling tebal menurut gua. Ya tapi balik lagi di sini kita sudah mengamankan Luoyi dan Lancelot. malah ini yang nggak di-expect Ji. Malah ini yang nggak di-expect. Ini yang Lancelot. tadi sempat gue bilang sih sebenarnya ketika Roger ataupun nanti Yishun yang di ban kayaknya bakal ada Lancelot ya. Tapi walaupun ternyata Hayabusa dan Roger tetap But- Lancelot yang di pick. Tapi tetap Remember sih, iya Gua tetap sama. YSS. YSS kenapa? Karena dia punya Traceless. Kalau misalkan Lancelot mau nggak mau dia harus main agresif, tapi Iya. lawannya adalah Luoyi. Loi. Luoyi dari Finn ini tahu sendiri kan, ini pusat gravitasi. Water coy. dispenser, bro. Water dispenser. Tinggal pilih kalau loinya mau air panas, air hangat. Air panas yang hitam, air panas yang hitam, air dingin yang putih. Air dingin yang putih. putih, benar Panas air makanya. hangat apa bedanya, Oji? Tapi permasalahannya ya Ji ya, yang seperti yang aku bilang tadi, ketika Luoyi-nya sudah diamankan terlebih dahulu, ini kalau misalkan playstyle-nya masih sama persis, mereka nggak bisa. Mereka harus ubah sedikit dengan gameplay yang lebih dia pick off, tapi jauh head-nya harus lebih aktif sama freeze. Yes, jauhnya Tempel. juga harus pas. Kalau tadi kan Karena- freeze-nya sendiri Ya. ditinggalin, kalau ini harus ditempel. Singkat aja dari Oji dan KB. Wah. RRQ or GFM. Gua lebih ke arah anarki. Iya, di game ketiga sama. Oke, RRQ semua dari para caster. Oke, kita bakal langsung masuk saja ke game yang ketiga kali ini. Apakah Ararki akan membalikan kemenangan mereka ataukah dari tim Geek Fam yang epic comeback seperti BTR dan juga tadi ya. Iya, seperti game antara Better dan juga Genflix. Aerowolf.
Tapi kayaknya bakal sengit banget di pertandingan hari ini. Semuanya 3 match seru banget nemenin kalian Betul. di Jumat malam hari ini. Dan jangan lupa besok masih ada juga MPL dari hari Sabtu dan juga Minggu. Oh my god, jauh head dari Zones bagus banget. Gak ada yang ngira kalau dia berhasil mendapatkan 1 buah orange buff dari seorang Albert. Wow. Tapi untungnya Albert berhasil mendapatkan 1 buah purple buff terlebih dahulu dan R7 bakal lebih di GB dulu. Iya, ada game pause. R7-nya beda nih. Kayaknya R7-nya bakal lebih di GB karena dia menggunakan Benedetta dan posisinya di gold lane lagi. Di God Lane. R7 itu kan offlaner, tapi Iya. kali ini bakal coba di tim tuan rumah. Yap. Akankah Geekfam memantapkan dirinya dengan kemenangan 2-1 atau Araki Hoshi akan membalikkan keadaan Gia Joshua? Iya. Apakah RRQ masih bisa menunjukkan kualitasnya sebagai sang juara bertahan paling kuat di Indonesia, atau Geekfam bisa merubah perspektif itu di mata masyarakat yang kali ini kita udah lihat. Zuns saling berhadapan dengan Saiko, yang kali ini Saiko menggunakan Akainya kembali seperti di game pertama tadi. Yang luar biasa Akai dengan flicker tentunya dan juga Hurricane Dance yang akan kita tunggu bersama-sama saudara Oji. Iya, bukan hanya itu aja. Ternyata dari game Geekfam mereka masih dengan meta yang sama. Dengan agresivitas cukup tinggi dari Geekfam yang cukup mengagetkan untuk gue pribadi. Gue benar-benar kaget banget Geekfam bermain seperti ini dan konsisten di 3 game. Iya. Dan itu yang harusnya dilakukan oleh tim-tim lain yang misalnya mereka gak takut siapapun lawannya itu. Iya. Jangan ada sampai buff nama. Dan bahkan Finn seperti yang gue bilang, Udah dia mulai. punya dendam pribadi kayaknya dari Freeze ini karena seorang Finn. Dia akan menunjukkan kapabilitasnya sebagai salah satu support terbaik yang hadir di MPS 17 Gio. Benar banget, dan Turtle yang pertama sudah di tengah-tengah line of dan bisa diamankan oleh Baby dengan Lancelot-nya. Kali ini Albert sedang berusaha menggunakan segala kemampuannya untuk mendapatkan purple buff. Tapi sementara itu kalau kita lihat R7 masuk dengan roamingnya ke arah mid. Sudah mulai ada serangan mencoba untuk melakukan Hurricane Dash, tapi ternyata belum mendapatkan timingnya, dan ternyata first blood diamankan oleh seorang Kagura Freeze. Yes, first ball didapatkan karena sudah di counter oleh seorang Saiko. Saiko kali ini juga masih level 3, belum punya Hurricane Dance. Mungkin punya Hurricane Dance kali dia akan sedikit aman ya. Iya. Dia nggak bakal terburu-buru kayak ini. Benar-benar. Kalau misalnya tadi udah punya Hurricane Dance, mungkin akan berbeda kasusnya. Dan kalau kita lihat sekarang Baby sepertinya sudah mengamankan dirinya ke arah orange buff, dan kali ini dari segi item. Dari Cloud-nya sendiri sudah ada Nipple Blade dan coba mengarah ke Demon Hunter Sword dengan ada Benedetta juga dengan Warrior Boots-nya. Dan segera mengarah ke arah Bloodlust. Seperti juga dari Bloodlust emang early seperti ini emang cukup lumayan memberikan perlawanan. Ada Blazing Duet yang dikeluarkan my oleh god, seorang Blazing Albert. Duet-nya gak berhasil mendapatkan para seorang Freeze, tapi dilempar ke belakang dan Albertnya berhasil ditumbangkan. Malah kerugian yang cukup banyak untuk Araki Hoshi Gio. Iya, Hurricane Dance ya tuh barusan. Di saat ini Albert lagi-lagi terpick off di early game. Satu terpick off, ingat jungler agak sedikit lama dari seorang Albert. Mungkin untuk farming seperti di game sebelumnya. Benedetta memilih untuk ke final ball ke arah belakang. Adam akan menjadi pilihan kali ini. Ada Baby Penta Magic ke arah belakang. Dan coba untuk mendapatkan Saiko akan menjadi pilihan. Gak peduli apapun yang terjadi. Ternyata Geekfam berubah haluan. Mungkin tadi Finn, sekarang Saiko. Itu dia, Saiko karena dengan Akainya di match pertama tadi, di game pertama emang menjadi bulan-bulanan. Bukan menjadi bulan-bulanan, menjadi momok bagi tim Geekfam. Dan kali ini benar-benar menjadi orang yang harus di-lock banget. Kita lihat benar, Saiko selalu menjadi target. Udah dari gue Geekfam. bilang, kali ini ganti targetnya. Iya. Free sudah nggak peduli lagi ke arah Finn, tapi lebih memilih ke arah Saiko. Pisiko bakal menjadi benar-benar bulan-bulanan karena di game yang pertama dia luar biasa dengan seorang Akainya. Babi lebih sabar terlebih dahulu. Kali ini Babi juga retribusinya ada. Oke, retribusinya ada. Dan nggak mungkin untuk dicolong oleh seorang Albert yang berada di posisi bottom lane. Dan Albert kemungkinan besar bakal coba untuk mencolong purple buff Finn, mengganggu pergerakan hero top lane. Kayaknya Adam memilih untuk lebih sabar untuk farmingnya. Iya, ada Saiko yang diejektor oleh seorang Zuns, kali ini masih mencoba untuk melakukan rotasi dari mid, ambushnya menuju ke arah bottom lane. Oke, tapi kali ini kita lihat para permainan dari RRQ. Mereka masih bertahan, sedangkan Adam kayaknya sudah berada di 3.000 gold. Dan R7 bakal mencoba untuk mencuri posisi satunya. Dan bottom lane, Whisking masih ada Purify. Dan masih berhasil untuk kabur. Di arah top lane masih mau lebih dari R7. Dan karena belum dikeluarkan. Hanya Dash saja yang dikeluarkan oleh seorang R7. Iya, karena kalau kita lihat dari sekarang dilakukan oleh seorang Finn ya, masih belum mau
ngambil inisiatif penyerangan terlebih dahulu ya. Betul banget, Semarang betul. Kali ini para pemain dari tim Araki Blazing Duet di arah mid lane hanya untuk eliminir seorang Albert. Lebih sahabat terlebih dahulu. Baby mengambil usaha dimiliki seorang Albert. Renvi juga masih bertahan. Ada satu one dispersion dan juga rotation membuat seorang Zul terkena damage cukup banyak. Finn pertukaran cukup adil kayaknya dan satu wall flame shot almost is never enough. Iya, hampir memang tidak pernah cukup untuk mendapatkan satu kill terhadap lawan-lawan. Dan kalau kita lihat sekarang udah ada Adam yang mengambil objektif gaming ke arah gold buff-nya. Dan kali ini Albert. Ini sebenarnya agak cukup berat ya bagi Albert karena seorang Psycho menjadi target dari tim Geek Fam. Otomatis Albert harus mencari cara untuk bisa survive tanpa adanya seorang Psycho. Menurut Profesor KB bagaimana? Kalau aku sih melihatnya gimana mereka mencoba untuk bermain pelan-pelan ini sih, pelan-pelan kiting sih dari Araki Hoshi. Kalau misalkan emang mereka mau mengembalikan keadaan. Main bush adalah jawabannya, tapi balik lagi Geek Farm ini punya freeze. Freeze ini akan selalu ngecek bushnya. Itu poin yang sangat-sangat bisa dimaksimalkan banget bagi tim Geek Farm di game yang ketiga. Seven, hati-hati ternyata Finn yang dilempar ke arah sana ejectanya. Asap Bobovers belum dikeluarkan. Rotation dan juga dispersion sudah dikeluarkan. Finn setengah darah dan bakal di cover habis-habisan oleh para pemain dari tim Araki Hoshi di arah top lane. Gak jadi untuk mendapatkan satu buah turtle. Albert setengah darah tarik dan ternyata seperempat ini bakalkan dia bertahan. Harusnya bisa bertahan. Coba dikejar, nggak peduli. Albert mau kemana nggak bisa pulang langsung Blazing Duet. Ternyata Albert salah jalan. Nggak boleh pulang. Maunya digoyang. Nggak boleh pulang dan ternyata Weekend Dance gak berhasil mendapatkan seorang Adam. Langsung ada crossbow ke arah belakang. Mencoba di cover tapi sepertinya Adam harus ditumpahkan. Akhirnya Adam diamankan oleh tim Araki Hoshi di arah top lane tapi harus memerlukan 3 bantuan. Bener banget, 3 untuk melawan 1 orang. Dan sedangkan kalau kita lihat dari BW tadi sudah mencoba untuk mengambil objektif ke arah turtle. Tapi ternyata agak sulit untuk bagi tim Geek Fam mencoba mengambil turtle. Tapi kali ini adalah momentum yang bagus untuk mengambil turtle menurut aku. Tapi di situ ada Psycho dan juga Baby yang mencoba mengambil powerful buff milik seorang Albert. Dihindari dengan satu buah yang overturn dan diamankan oleh seorang Loyfin. Bakal coba dihindari dengan flee-nya tapi ternyata nasib belum beruntung karena seorang Freeze. Battle Fusion ke arah belakang gak memberikan damage terhadap seorang R7 masih bisa di-immune. Babiu masih coba untuk head to head menawas seorang R7. R7 kepentok kali ini menuju ke arah Tatep. Ada satu buah Hurricane Storm keluarkan Blazing Duet dengan satu barang retribution diamankan oleh seorang Papil. Papil permainan yang luar biasa menuju ke arah seorang Albert. Gak benar apa terjadi tapi ternyata akhirnya di catch-nya diamankan seorang Whiskey. Babiu udah berhasil mendapatkan turtle. Masih mencoba untuk masuk tapi ternyata benar, lagi-lagi birahi membunuhmu. Bener banget, nafsu benar-benar membunuhmu. Dan kalau kita lihat dari R7 sudah langsung mengambil objektif ke arah top lane-nya. Mendapatkan outer turret yang pertama di top lane dan ada Redvi yang mencoba untuk menghadang. Tadi Pakuito sebenarnya rotasi cukup jauh ya Oji. Dia dari bottom lane tiba-tiba udah sekarang udah di atas, jauh banget jalannya. Jauh banget jalannya dan Albert bakal coba untuk mendapatkan satu buah turret di arah bottom lane. Lihat siapa yang mencoba dilempar Albert ke atas tapi ternyata nggak berhasil memilih core Psycho lagi-lagi dengan Thousand Pounder bersama dengan flickernya. Transform telah dikeluarkan, Psycho bakal ditumbangkan. Masih ada satu detik tambahan dari seorang Adam. Adam ternyata nggak bisa memberikan damage dengan cukup banyak, bahkan di situ Albert yang berada di posisi yang diuntukkan. Satu hit terakhir nggak berhasil digapai oleh tim Araki Hoshi. Bottom lane sedangkan Brisa menuju ke arah seorang Finn, tapi Finn membalikan keadaan dan bahkan jebating untuk seorang Frieza. Itu sebenarnya yang dilakukan oleh Freeze itu harusnya nggak perlu ya Oji. Tapi diam-diam Pakuitonya bisa mendapatkan Albert kali ini tanpa diduga-duga. Sekali lagi range dan benar-benar jauh banget rotasi dari top menuju ke bottom lane. Itu definisi untuk mendapatkan satu kill. Tiba-tiba cinta datang kepadaku. Definisi turun gunung itu. Turun gunung bro. Turun gunung benar, dari tiba-tiba dia ada di bottom lane untuk menghajat. Tapi aku concern banget sama Vince yang dari tadi emang benar-benar diincar sama seorang Freeze. Cuma kita tahu sendiri bahwa Finn ini memiliki absorb damage dari dispersion. Sehingga hal tersebutlah yang membuat kesulitan untuk kali ini. Crossbow setelah dikeluarkan menuju ke arah R7. R7 harus tumbang karena ada ejector dan diamankan oleh seorang Adal. 3 player langsung mengamankan seorang R7 di arah mid lane. Meanwhile Frieza masih sabar menunggu momentum, tapi lihat Redvi menuju ke arah seorang Pisiko, bakal coba ditonjok dan pandanya memilih untuk mundur terlebih dahulu dengan Thousand Pounder. Ditampol jab, di uppercut, the knockout strike memiliki damage yang cukup besar dan bahkan seorang Pisiko sendiri harus mundur. Profesor Retribution diamankan, Fabio hanya terlalu offset dan maka Blazing Duet diamankan seorang Albert. Albert akan mendapatkan 2 poin tambahan
bahkan kali ini di arah bottom lane. What a play, sang baby alien menunjukkan taringnya. Dan Frieza pun menjadi pilihan dari para pemain dari tim RRQ Hoshi di arah belakang sana. Iconic Edge telah dikeluarkan dan lihat Friezanya tumbang, 3 player tumbang. Dan tandanya Bapak Lord yang terhormat terbebas kali ini bakal bisa diamankan oleh tim RRQ Hoshi. Betul sekali, dan Lord yang udah hadir tengah-tengah kita akan segera dijadikan objektif pertama dari RRQ Hoshi. Sebelumnya Albert mencoba untuk mengambil dulu purple buff dari Gifem dan mengambil objektif ke arah midnya terlebih dahulu. NOD juga diamankan oleh seorang Loi tentunya, dan kalau kita lihat ini benar-benar suatu hal yang gak expect banget karena aku rasa Renvia harus tadi yang biasanya dia melakukan rotasi, ini tidak melakukan rotasi seperti biasanya. Dan tadi seorang Lancelot dari Baby Wheat benar-benar offset banget untuk mengambil atau menyolong red buff atau juga orange buff milik seorang Albert. Oke, dan ini adalah sneak time. Yeay. Jika dapat memenangkan pertandingan ini akan menjadi kemenangan pertama Geekfam atas RRQ Hoshi di MPL Indonesia. Wow, mari kita doakan yang terbaik untuk kedua tim yang sedang bertanding kali ini, karena menang atau kalah itu adalah hal yang sangat biasa di turnamen-turnamen. Iya, tapi itu cukup suatu kebanggaan sih memenangkan RRQ Hoshi. Pasti. Dan lihat Loi-nya dengan 3 player dari tim RRQ Hoshi langsung badan. Crash Ball yang cukup baik, tapi juga seorang Albert Mil untuk mundur. Tampakkan Saikonya menyelamatkan seorang Adam. Kali ini Sus di garis depan akan dilempar Vinanta Babobor, tapi masih ada flicker di sana. Frieza dengan flash sudah nggak berhasil mendapatkan siapapun. Ada terlalu offset, nggak punya satu buah Crash Ball. TP-TP kasih yang miss dari seorang Baby. Baby harus mundur dengan satu buah pacarnya. Nggak berhasil ngapa-ngapain, dan ini adalah blunder yang dilakukan oleh tim Geekfam. Geekfam, what are you doing, brother? Tapi sebenarnya tadi itu ada key moment yang bagus sekali ya, ketika tadi rame-rame pada pindah ke atas. Sebenarnya di situ momen yang bagus sekali Oh ketika... my god, Hurricane Dance yang berhasil menjepit seorang Renvi. Renvi masih bisa bertahan, masih ada kena strike dan masih bisa kabur ke arah belakang. Tapi kali ini Bapak Lord yang terhormat yang sudah di-essence akan diamankan oleh tim RRQ Hoshi tanpa ada kontes sama sekali. Betul sekali, karena banyak sekali yang sudah harus menunggu respawn terlebih dahulu. 3 player dari Geekfam harus berpulang, dan kali ini tinggal menunggu datangnya Bapak Lord yang terhormat. Kalau kita lihat sudah ada item yang akan dibahas oleh Bapak Profesor KB. Entah kenapa Immortal langsung jadi jawaban dari Albert ketika dia tahu bahwa dari tadi teamfight selalu berlangsung, dan bahkan Albert ini sering menjadi target utama dari teman-teman Geekfam. I don't know what happened, bener banget di arah top lane tadi ketika tiba-tiba Adam udah crossbow off tank, tapi ternyata masih dikejar. Kenapa? Iya, kenapa? Padahal itu udah satu-satunya momen di mana dia bisa selamat dari 4 hero sekaligus. Yang nyelamatin Ya. bahkan tau gak? Benar, Psycho. Psycho-nya yang nyelamatin. Dan ini bisa dibilang ini kalau cewek udah dibalas Oka doang tapi masih di chat tiap harinya. Yes, benar-benar masih Bisa gitu ya? dipaksakan. Tapi di arah mid lane Bapak Lord terhormat sudah loncat ke sana. Ada Loi di belakang saya dengan final blow-nya. Psycho berhasil mendapat 1, 2, shoot bahkan hilang kali ini di arah mid lane. Frieza menuju ke arah seorang pin apapun yang terjadi, tapi di cover dengan seorang Albert. 2 player sudah hilang dari DFM. Geekfam ID benar-benar melakukan blunder tadi, ini berdampak cukup parah di arah late gamenya. Iya, 2 turret terakhir sudah bisa diamankan oleh tim RRQ Hoshi, dan kali ini Renvi yang mencoba menghajar satu player di situ, tapi tidak mungkin terjadi, saudara-saudara Bakal sekalian. coba dipasang kalau seorang Adam, ada pulang sumbang, tersisa seorang Baby, dan kali ini akan menjadi bencana untuk Geekfam ID. Wipe out, RRQ Hoshi mendapatkan kemenangan 2-1. Rico tas kalau kata Bung Koret di arah sana. RRQ Hoshi melakukan comeback, satu comeback yang didapatkan atas blunder dari Geekfam ID. Iya, benar-benar pertandingan yang membuat kita melihat kualitas terbaik dari RRQ Hoshi. 2-1. Luar biasa banget. Psycho yang tadinya di awal-awal menjadi bulan-bulanan, tapi bisa dibalikan keadaannya Bapak Profesor KB. Ya, entah kenapa aku melihat juga tadi sebenarnya satu momen yang aku masih bertanya-tanya sih, kenapa mereka harus maju satu-satu kayak gitu? Maksudku, dalam momen kayak gitu sebenarnya mereka bisa setup ulang, mereka bisa reset, mereka bisa melakukan jungle, mereka bahkan bisa melakukan push ke arah mid. Kenapa? Karena ada 4 hero di arah top lane. Dan Baby nge-follow up dengan cepat ke arah top lane juga. Yes. Kayak sebenarnya mereka bisa nge-push mid, atau nge-push bottom lane, atau memanfaatkan rotasi yang lain, atau setidaknya mencuri jungle.